masuk baru pada edisi ke-19. Jadi, Mbak Helen, teman-teman sekalian, IGI Papua Barat ini terbentuknya di 2019, tetapi memang kami berinisiasi untuk mulai rutin menyelenggarakan webinar ini baru masuk pada edisi ke-19. Dan itu pun 2 minggu sekali, karena kesibukan teman-teman. Kalau kanal-kanal yang lain seperti Sadar dan teman-teman dari provinsi yang lain ada yang rutin seminggu sekali, tetapi untuk Papua Barat itu 2 minggu sekali. Nah, walaupun 2 minggu sekali, kami memang berkomitmen untuk selalu menghadirkan narasumber-narasumber lokal. Jadi saya sangat ingin memberikan panggung kepada siapapun yang concern terhadap pendidikan, terutama Papua Barat, karena kita tahu bahwa ada ini ya, ada pepatah ataupun moto dari Papua Barat itu kan, kalau bukan sekarang, kapan lagi, kalau bukan kita orang, siapa lagi. Jadi itu yang kami pegang sehingga mungkin dengan memberikan panggung kepada teman-teman atau siapapun yang berdomisili atau bergerak beraktivitas di Papua Barat itu memberikan inspirasi kepada kita semua. Karena pendidikan itu tidak bisa maju apabila tidak ada kerjasama dari berbagai pihak. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam terus kepada narasumber kita, Mbak Helen. Iya, Bapak Ibu Selamat sekalian. malam. Iya, terima kasih. Ini saya sudah, kalau boleh, ini ya, boleh saya bongkar rahasia, Bapak Ibu sekalian. Jadi sesungguhnya narasumber kita malam hari ini bukan Mbak Helen, tetapi ada yang kami siapkan, tapi berhalangan. Jadi memang kami di dapur Kasuari itu sempat panik. Tapi ya itulah ya, kekuatan silaturahmi, kekuatan Dan jejaring. itu sudah. Mohon maaf suaranya tidak kedengaran, Bu. Mohon maaf. Oh, gitu kah? Ini kedengaran? Sudah. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Oke. Ya, minta maaf ya, lagi cuacanya sedang nggak baik. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, jadi temanya pada malam hari ini terkait dengan bagaimana kita belajar TOEFL, karena mungkin itu yang saya rasakan secara pribadi maupun dari keluhan teman-teman guru, terutama kita ini kan selalu termasuk guru-guru pembelajar, ya. Jadi mulai dari ya kita mulai meningkatkan diri itu kan dari secara bertahap, dan ada pada satu titik itu kita ketika ingin ber apa beraktivitas atau masuk pada lingkungan atau komunitas yang mensyaratkan adanya eh, skor TOEFL seperti itu, apakah itu untuk sekolah ataupun untuk mengikuti event-event yang lain, itu kemudian itu menjadi batas. Banyak teman-teman itu mundur teratur karena saya nggak punya sertifikat TOEFL seperti itu. Nah, itu mungkin motivasi kami menghadirkan narasumber kita pada malam hari ini. Tapi mungkin dari sudut pandang yang lain, saya berpikir bahwa sebagaimana yang tertulis di narasi, dan kita juga sama-sama mengetahui bahwa Indonesia memiliki ambisi ya, Indonesia emas di 2045, yang kita semua harus menerjemahkan itu. Ada bonus demografi di 2045 di mana jumlah para pemuda yang produktif itu jumlahnya paling banyak di antara generasi-generasi sebelumnya. Nah, 2045 itu sebenarnya kalau masih masih
puluhan tahun ke depan gitu. Tapi tanpa perencanaan itu bakal yang disebut emas ya, Indonesia emas, jangankan emas, mungkin kita akan dapat residunya aja. Nah, jadi kita sebagai guru di garda terdepan pendidikan, mungkin memahami TOEFL itu tidak sekedar selembar sertifikat atau skor yang memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih bisa meningkatkan diri saja, tetapi saya mengharapkan mungkin dengan pengetahuan kita pada malam hari ini bisa memperbaiki kelas-kelas kita seperti itu. Misalnya mulai sekolah-sekolah meningkatkan kualitas sekolahnya dengan membuka kelas-kelas bilingual, itu kan berarti kita sebagai guru itu harus selangkah lebih maju. Nah, mungkin pada malam hari ini kita akan coba berdiskusi, mendapatkan pencerahan, inspirasi dengan narasumber kami, Ibu atau Mbak. Kita menyapa Mbak Helen karena beliau pengalamannya luar biasa. Oke, sebelum beliau kita dengarkan paparannya, ceritanya dan ilmunya, saya ingin coba sampaikan CV singkat beliau, teman-teman sekalian. Jadi di tengah-tengah kita ini narasumber kita bernama Mbak Helen Tabita Sitania Pesi. Dari namanya Mbak berarti dari Maluku, bukan begitu? Oke, nanti Mbak jelaskan ya Malukunya Maluku mana. Narasumber kita boleh dipanggil atau biasa dipanggil Helen. Sekarang bertempat tinggalnya di Sorong. Pendidikan terakhir sarjana ekonomi, tapi tidak disebutkan dari perguruan tinggi mana, nanti boleh cerita ya Mbak. Pekerjaannya Mbak sebagai Ketua Yayasan Papua Maju. Bayangkan ketua yayasannya masih muda belia begini, jadi ketua yayasan ini berarti perlu kita korek habis nih. Bagaimana ceritanya sebagai ketua yayasan? Luar biasa sekali. Jadi Yayasan Papua Maju ini memberikan bantuan dana pendidikan bagi pelajar asli Papua. Bapak Ibu ini mohon di highlight ya. Jadi memberikan bantuan dana pendidikan bagi pelajar asli Papua. Mungkin ini juga Papua Barat ya Mbak. Dan juga membantu mengelola 2 asrama putri Papua yang terletak di Kota Sorong dan Waisai Raja Ampat. Luar biasa sekali. Saya ingin banyak bertanya tentang hal ini nanti. Mungkin kita semua ya Bapak Ibu. Nah, Mbak Helen ini juga mengapa berani cerita tentang TOEFL karena beliau adalah penerima beasiswa CCI, program ke Amerika dari Fulbright. Itu CV singkatnya tentu saja sangat membuat saya penasaran, mungkin Bapak Ibu sekalian juga. Tanpa ingin berlama-lama, saya memberikan kesempatan kepada Mbak Helen untuk bisa cerita. Silakan, Mbak. Terima kasih Ibu Chandra selaku moderator pada malam hari ini. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bercerita mengenai TOEFL. Ya, mungkin saya boleh share screen ya, Bu ya. Oke, silakan Mbak. Sudah saya cek roll. Oke, selamat malam buat Bapak Ibu yang sudah hadir di acara hari ini. Perkenalkan nama saya Helen Tabita Sitania Pesi. Saya berasal dari Kota Sorong. Tadi Ibu Chandra bilang namanya menunjukkan asli dari Maluku. Iya, benar sekali. Saya tahun 2000, waktu itu masih umur sekitar 10 tahun, saya pindah ke Papua. Dan sampai sekarang masih di Papua. Saya sudah menikah dan punya 1 anak. Dan anak saya juga sekarang sudah duduk di bangku SMP. Imut, Iya, ya, masih imut-imut saya tapi sudah SMP ya, Putri ya. Putra apa Putri, Mbak? Keren, keren. cowok. Oke, cowok. Oke. Ya, saya tahun 2018 menerima beasiswa dari CCI program untuk
kuliah dan juga magang selama 1 tahun di Amerika. Dan ya, untuk mendapatkan beasiswa tersebut, kita memang harus ada surat keterangan yang membuktikan tentang kemampuan berbahasa Inggrisnya kita. Dan untuk ke Amerika itu biasanya yang diminta adalah TOEFL. Jadi pas diberitahu bahwa nanti kita akan bahas tentang TOEFL, sebenarnya saya tidak begitu, bukan expert juga ya. Dan saya juga belajar bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris bukan background pendidikan saya ekonomi, jurusan manajemen. Jadi saya tidak begitu bisa dibilang expert untuk TOEFL, tapi saya sudah 3 kali tes TOEFL. Jadi saya sudah tahu bagaimana tentang seluk-beluknya tentang TOEFL. Oke, mungkin kita bisa masuk saja untuk pembahasan tentang TOEFL. So, apa itu TOEFL? Mungkin di sini pasti semua sudah tahu, saya yakin ini. Bapak Ibu sudah tahu tentang apa itu TOEFL, tapi TOEFL itu bukan satu-satunya tes untuk mencari tahu tentang kemampuan berbahasa Inggris. Ada juga IELTS, ada juga TOEIC, dan juga ada satu lagi Pearson kalau nggak salah. Ada banyak ya, tapi TOEFL ini yang paling sering dipakai di Indonesia dan lebih khususnya untuk kita yang ada di Papua Barat. Di Papua dan Papua Barat, karena selain harganya yang murah, tesnya juga tidak begitu sulit. Kalau IELTS kan sudah sekitar 2 juta lebih ya, 2.800.000. Kalau TOEFL ini di Papua yang paling mahal kayaknya, 700.000. Di Sorong 700.000. Kalau yang di Jakarta, saya pernah ikut tes waktu di Jakarta itu cuma 500.000. So, apa itu TOEFL? TOEFL ini singkatan ya, singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL ini diberikan bagi mereka yang bukan penutur asli bahasa Inggris. Jadi penutur asli bahasa Inggris seperti Amerika, Inggris, atau Australia. Jadi selain daripada itu, kalau kita ingin keluar negeri atau ingin mengikuti beasiswa dan lain sebagainya, pasti ada tes-tes seperti ini. Ya, TOEFL adalah tes standar untuk kemampuan bahasa Inggris dari seseorang yang bukan penutur asli. Dan TOEFL ini dikelola oleh ITS, Educational Testing Service, sebuah organisasi yang berasal dari Amerika, dari Princeton. Jadi kalau Bapak Ibu ikut tes TOEFL, kemudian dapat sertifikatnya, nanti akan seperti ini. Harus dilihat juga apakah ada logo ITS di atasnya. Kalau seperti yang ada di gambar ya. Kalau tidak ada, mungkin bisa dipertanyakan kembali karena ITS ini menunjukkan bahwa sertifikat ini resmi adalah berasal dari TOEFL. Jadi kalau tidak ada logo ITS-nya berarti mungkin akan dipertanyakan oleh lembaga yang mensyaratkan kita untuk memberikan sertifikat TOEFL. Jadi harus ada logo ITS. Dan biasanya ini di Indonesia itu ITS sendiri bekerja sama dengan berbagai macam institusi. Kalau di Papua dan Papua Barat sendiri, di Papua kayaknya dengan UNIPA, dan kalau di Papua Barat dengan UNIPA ke Universitas Papua di Manokwari, dan kalau di Papua itu dengan UNCEN, Universitas Cendrawasih. Di Kota Sorong sendiri ada satu tempat saja, itu lembaga kursus ya, lembaga kursus. Tapi mereka kadang ada, kadang tidak. Jadi tidak menentu. Ya, kadang-kadang memang agak sulit bagi kita yang ada di Papua ini untuk mendapatkan tes ya, tempat-tempat untuk tes. Tidak ada TOEFL Center. Jenis TOEFL, setahu saya di Indonesia itu ada 3 ya. Jadi ada TOEFL PBT atau PBT, Paper Based Test, ada TOEFL IBT, Internet Based Test, ada TOEFL ITP juga. Jadi
ada yang pertama ini tes TOEFL yang secara manual ya menggunakan kertas. Yang kedua ini adalah tes TOEFL yang menggunakan internet. TOEFL IBT ini sangat jarang, kayaknya tidak ada di Papua. Entah kenapa, tapi mungkin karena internet juga ya tidak stabil di sini. Jadi kita sering pakainya yang nomor 3, TOEFL ITP. Apa sih bedanya yang nomor 1 sama yang nomor 3 ini? Yang nomor 1 ini dan nomor 3 sebenarnya sama ya, menggunakan kertas manual. Bedanya hanya di nomor 1 itu ada sesi menulisnya, menulis essay. Sedangkan di TOEFL ITP tidak ada sesi yang menulis essay. Jadi cuma ada listening, ada structure, dan juga reading. Hanya 3 itu aja. Jadi kalau di PBT itu ada 4 sesi. Kalau TOEFL ITP ada 3 sesi. Oke, durasi tes TOEFL ini 110 menit, kurang lebih sekitar 2 jam. Jadi 2 jam itu kita duduk untuk kerjakan tes TOEFL. Oke, tujuan dari kita mengikuti tes TOEFL ini sebenarnya ada banyak ya alasan untuk kita mengikuti tes TOEFL. Tapi yang paling lazim adalah untuk kita belajar di dalam negeri atau luar negeri. Setahu saya sekarang untuk yang magister, untuk mengambil master itu sudah ada wajib, walaupun di dalam negeri tapi sudah wajib ada tes TOEFL-nya, ada skor, ada sertifikat TOEFL-nya. Kalau di luar negeri sudah pasti wajib ya ada sertifikat TOEFL. Kemudian yang kedua ini bekerja di luar negeri. Teman saya dia ambil program WHW something untuk ke Australia. Dia bekerja di sana dan dia disyaratkan untuk mengikuti tes TOEFL. Jadi untuk bekerja di luar negeri juga harus ada tes TOEFL-nya. Di sana pasti akan berbicara dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, bekerja di perusahaan asing di Indonesia. Saudara saya beberapa hari yang lalu juga dia mendaftar dan dia apply di BUMA, dan di BUMA itu juga disyaratkan sertifikat TOEFL-nya. Di BUMA, di LNG, di Freeport, yang perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, itu pasti ada tes TOEFL-nya. Kemudian yang keempat ini kita banyak sih anak-anak mahasiswa sekarang yang hanya ingin mengukur kemampuan bahasa Inggrisnya, mereka juga ikut tes TOEFL. Oke, untuk format TOEFL ini kita sekalian mengenal lebih dalam tentang TOEFL. Oke, untuk format TOEFL itu sesi yang pertama adalah listening. Listening ini berdurasi selama 30 menit dengan total soal 50. Ada 50 soal. Dan terdapat 3 bagian. Jadi di bagian yang pertama, part A, itu ada 30 pertanyaan, percakapan singkat antara 2 orang. Yang di part B ada 8 pertanyaan, itu percakapan yang lebih panjang lagi. Part C itu ada 12 pertanyaan, dan biasanya hanya 1 orang saja yang berbicara tentang kuliah atau ceramah atau monolog. Jadi ini totalnya ada 50 soal. Totalnya ada 50 soal. Untuk structure and written expression itu durasinya selama 20 menit dan ada 40 soal. Ini kebanyakan teman-teman bilang yang paling susah di sini ya. Karena ini structure, terus cuma 25 menit lagi baru 40 soal. Jadi harus bersaing dengan waktu nih. Structure and written expression ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu part A, structure, itu 15 pertanyaan, khusus untuk menyelesaikan kalimat dengan benar. Di part 2 itu ada written expressions, 25 pertanyaan, dan di situ kita harus mengidentifikasi kesalahan yang ada di written expression tersebut. Oke, kita lanjut ke reading. Oke, reading ini, sesi reading berdurasi selama 55 menit, ini sesi yang paling panjang. Dan reading berisi 50 pertanyaan tentang pemahaman bacaan. Jadi bukan hanya tentang pemahaman bacaan, tapi akan ada juga tentang sinonim, antonim, dan juga tentang kosakata.
Jadi memang untuk reading ini kemampuan berbahasa Inggris kita sangat dibutuhkan sekali. Jumlah bacaannya juga tidak menentu ya, panjang sekali. Saya pernah ikut tes TOEFL itu dia punya paragraf sampai 5 paragraf yang panjang, satu halaman cuma bacaan saja. Terus pertanyaan di halaman berikutnya. Jadi memang agak membosankan sebenarnya yang bagian reading ini. Oke, ini sekedar contoh saja untuk yang listening. Saya akan bunyikan, perdengarkan audionya, teman-teman bisa baca ya nanti narator sama student, kemudian di bawahnya yang warna biru ini, kemudian ada ABCD options-nya di bawah, options jawabannya. Mungkin Bapak Ibu bisa, kita bisa dengar sama-sama ya. Listen again to part of the conversation, then answer the question. I'll have all the resources, all the books and information I need right here in one place. Yep, that's the idea. Which sentence best expresses what the librarian means when she says this? Yep, that's the idea. Oke, jadi ini contoh listening. Kalau Bapak Ibu ikut tes TOEFL nanti akan ada yang seperti ini. So, mungkin ada yang tahu jawaban dari yang ini? Bapak Ibu. Kalau Ibu Chandra? Ya bukan. Tahu deh. Kayaknya saya ini kan unmute all. Oke, ada yang bisa Bapak Ibu? Tapi untuk soal ini kan teksnya, redaksinya nggak ada ya Mbak ya? Tidak ada, soalnya tidak ada, Iya hanya toh, listening. iya Cuma ini sudah. saya Ini masukkan saja nih. saya merasa paling hancur itu memang di listening. Oh, di listening, oke. Iya, karena kan otak saya ya mungkin itu kan masih menerjemahkan kata per kata itu yang agak itu yang ya gitu. Ya, apalagi kalau audionya juga sudah storing gitu. Iya, waktu itu di Unchan ya waktu itu tuh jadi alat apa ya karena kita di ruangan yang bukan di laboratoriumnya jadi di bawah speakernya apa ya waktu itu alat itu taruh di ruangan jadi bayangkan yang apa ya tidak benar-benar pecah gitu ya itu alasan teknis aja sih sebenarnya. Aduh parah-parah terus nggak pernah latihan kayak gitu ya jadi memang benar-benar apa apa adanya skill apa adanya gitu. Oke. Oke, jadi biasanya di listening itu ada narator, terus kemudian ada 2 orang yang berbicara, tapi itu di part A-nya saja. Kemudian sebenarnya tidak ada ya soalnya seperti ini. Yang ada hanya options jawabannya saja A, B, C, D. Iya, iya. Tapi di sini saya masukkan saja untuk membantu dan mungkin ada teman-teman, Bapak Ibu yang ada di sini mungkin bisa tahu jawabannya yang mana nih sebenarnya. Apa jawabannya, Mbak? Apa? Yap, des. Listen again to part of the conversation, then answer the question. I'll have all the resources, all the books and information I need right here in one place. Yep, that's the idea. Which sentence best expresses what the librarian means when she says this? Yep, that's the idea. Kan saya membutuhkan Jadi yang diminta adalah untuk mengartikan yang ini ya, yap, dia. Oh gitu. Ya. Oh Oke. gitu. Ya, so mungkin ada yang tahu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jawabannya yang mana nih? A, B, C, atau D? Yang A ya? Apa ya teman-teman? Parah-parah. Ya itu adalah ide yang Jadi bagus ya. Ya, studentsnya bilang, wow, dia punya semua sumber daya di sini. All the books, buku-buku, informasi yang dia butuhkan ada di satu tempat. Jadi ini mungkin menceritakan tentang perpustakaan. Oke. Ya, terus penjaga perpustakaannya bilang, ya, memang that's the idea, begitu. Memang idenya seperti itu.
maunya seperti itu. Jadi semua informasi bisa didapat di satu tempat. Berarti Jadi D. A, B, C atau D nih ya. Ada yang tahu? Ibu Chandra tebak-tebak dulu. Itu sudah. Itu berarti kan berpengaruh tergantung pada bagaimana kita mengartikan ABCD itu kan. Iya, Saya benar. berharap di sini ada benar. Jadi saya berharap ini benar. Ya. Itu Siapa yang mau bukan jawab, ini. Bapak Ibu? Jawabannya C. C. Thanks for your advice. Terima kasih untuk Kayaknya yang D. advice-nya. Ya, mungkin tadi ada yang kirim di chat ya jawabannya. Mana. Oh iya, ada yang C. Maaf kalau salah. Kayaknya pertama juga saya jawabnya yang C. Iya, Eh, jawabannya yang benar sebenarnya adalah D ya. D ya? Oke. Jadi maksudnya itu, berarti yang biru itu yang menjadi key-nya ya, Mbak? Iya, benar. Jadi studennya bilang dia merasa sangat senang sekali karena semua yang dia butuhkan ada di satu tempat. Terus penjaga perpustakaannya bilang memang begitu tujuannya. Jadi itu artinya apa? Oh, Jadi kalau di senang. day dia bilang that is what we intended maksudnya itu yang kita maksudkan, itu memang tujuannya kita. Oh. Yep, so it should be D, Oh. harusnya D. Oh, berarti kita harus mencari kalimat yang senada, yang sinonim gitu. Yep. Aduh, Bapak Ibu kita sudah salah nih satu soal. Parah. Oke, menarik. Ya, lanjut. Kita masuk ke contoh yang structure. Linda and I, blah blah blah, good friends back in high school. Ada A, B, C, D. Yep, A, B, C, or D. Mungkin ada yang bisa bantu lagi untuk menjawab. Ini structure-nya ke grammar ya. Linda and I, blah blah blah, good friends back in high school. E. Ya? Maaf, tidak dengar. Yang mana? A, B, Yang atau D. C? D. C. D. C. Daddy. Oh, jadi. Ya, ini ya, D ya. Oke, Linda and I. Jadi ini dia bilang back ya, back. Dulu di sekolah ya, di SMA, high school. Jadi Linda dan saya adalah teman baik dulu di sekolah. Dulu di SMA. Jadi dia masuk ke past tense ini. Masuk ke bentuk yang lampau. Bentuk lampau di sini yang mana ini? Ada dua. Ada A sama C. Jadi kira-kira yang mana yang tepat? Puspo Andoko menjawab yang C, where? Kalau Ibu Chandra? Ya dengar, Bu. Linda and I itu kan berarti kami, we, ya. Ya, We were. Yap, benar sekali. We were. Ayo we day itu where? Ya, jadi Ayo we day. where. C ya, teman-teman. Bapak Ibu C ya, yang C, where. Jadi jangan sampai terkecoh dengan yang I-nya di belakang ini ya. Linda and I was bukan. Linda and I ini satu. Satu pronoun ya, jadi we. We were. We were good friends back. I itu ya jebakannya. Yep. Oke, mantap. Sudah ada satu yang benar, kita lanjut. Ini contoh yang written expression-nya.
di written expression ini kita harus mengidentifikasi mana yang salah agar diganti. Jadi dicari mana yang salah. Unlike all other mammals, dolphins have lungs. Mungkin ada yang bisa jawab mana nih yang salah nih? A, B, C, or D? Karena nggak tahu artinya, jadinya nggak tahu deh jawabannya. Ada yang tadi bilang A yang salah, terus ada yang bilang B juga. Di chat ya, di chat. Kalau Ibu Chandra? Oh. C, B. B. Jadi jawabannya sebenarnya adalah yang salah itu adalah A. Like-nya ini salah ya, harus diganti dengan like. Like all animals, dolphins have lungs. Seperti mamalia yang lainnya, dolphin, lumba-lumba memiliki Oke, jadi like salah ya, ganti dengan like saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk contoh readingnya. Ini cuma contoh ya, kalau reading yang sebenarnya itu panjang sekali. Ini sengaja saya buat ya, sebagai contoh. Oke, terus Bapak Ibu bisa baca di sini, the word flat can be replaced with. Jadi kata flat ini bisa digantikan dengan, jadi yang dia butuhkan hanya yang kata flat ya. Kata flat ini digantikan dengan yang mana? A, B, C, D. Jadi pastinya tadi seperti yang saya bilang di reading ini kemampuan kosakata kita harus kita tahu karena kebanyakan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bukan hanya pemahaman bacaan saja. Ya ada sinonimnya juga, ada antonimnya juga. So, yang harus kita tanyakan adalah siapa yang tahu kata flat di sini artinya apa? There are two answer. There are two same answer. Pemberi warna merah kan sebenarnya nggak ada ya, Mbak? Dia dicetak miring nanti, Bu. Ya, nggak ada. Oh, memang dikasih keyword. Dikasih. Iya. Kalau di tes TOEFL yang sesungguhnya itu dicetak miring. Tidak ada pakai warna, dicetak miring aja. Oke, Las Maria Samosir jawabnya C. Ya, saya C, apartemen. Benar sekali, wow. Akhirnya Ibu Chandra jawabnya benar nih. Sebenarnya perbedaan house, home itu apa sih, Mbak? House and home, bagaimana? Kapan kita pakai house, kapan kita pakai home? House itu lebih menunjukkan ke bentuk fisik ya, Bu ya. Jadi kalau ada yang menanyakan alamat, tidak bisa bilang my home is in Sorong, tidak bisa. Karena yang ditanyakan adalah bentuk fisiknya. Jadi house. Jadi letak rumah kita, bentuk fisik rumah kita. Home itu bisa lebih ke dia masuk ke adjektif, ke sifat, ke feeling. Ya, jadi tidak walaupun kita ada di rumah teman, tapi kalau kita rasa nyaman, kita bisa bilang, I feel like I'm at home. Saya merasa bahwa saya seperti di rumah sendiri gitu. I feel like I'm at my own home. Jadi home itu bukan fisik, bukan bentuk fisik. Jadi kalau ada yang menanyakan di mana rumahmu, harus pakai house. Tidak bisa pakai home. Oke, yep. Tadi ada yang bilang sama, ada dua jawaban yang sama ya. Mungkin maksudnya house ya. Oke, flat ini sama ya dengan apartment. Beda ya house kalau di Amerika atau di negara Eropa lainnya, apartment. Kalau flat ini lebih dipakai di Inggris kayaknya. Bahasa Inggris British. Apartment lebih ke Amerikanya.
Dan tentu saja apartemen beda dengan rumah ya. Oke. Oke, jadi saya rasa ini cuma 3 sesi untuk yang TOEFL ITP. Jadi ada listening, ada structure and written expression, kemudian ada reading juga. Jadi contoh-contohnya seperti ini. Kalau mau ambil PBT biasanya itu ada di Jakarta ya, kita di Papua tidak terbiasa dengan PBT, adanya ITP. Kalau PBT berarti nanti harus menulis essay. Oke, mungkin di masa pandemi ini kita susah ya untuk tes TOEFL, jadi ini saya beberapa bulan yang lalu ikut tes TOEFL di IES, tes TOEFL secara online. Ya, saya rasa mungkin banyak ya di internet, tapi yang ini lebih menurut saya aman, terpercaya karena saya pernah ikut tesnya juga waktu di Jakarta secara offline, dan beberapa bulan yang lalu juga saya ikut tesnya secara online, dan sangat super convenience ya, sangat baik sekali, jadi tidak ribet. Tes-tes online yang lain kebanyakan biasanya ribet sekali, harus butuh banyak aplikasi untuk mendukung, tapi yang tes TOEFL online ini tidak. Dan biayanya juga murah, 550. Ini mungkin sekedar informasi saja. Sudah ada jadwal-jadwal untuk tesnya, jadi itu sudah pasti. Tinggal mau ambil di tanggal berapa, silakan. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Kali tes atau gimana, Mbak? 1 kali tes, Bu, ya. Oh, tapi tidak dijamin lulus ya? Iya, iya benar sekali. Untuk mendapatkan TOEFL sertifikatnya itu kita harus capai skor 450. 450 ke atas baru bisa dapat tes sertifikat TOEFL-nya. Kalau di bawah itu kita tidak bisa dapat, terus uang hangus lagi. Uangnya tidak banyak. Mbak Helen sendiri kenapa mau ikut lagi? Padahal kan udah sekolah ke Amerika segala macam. Iya Bu, saya kemarin ada ikut beasiswa yang ke Inggris, Chevening, mungkin sudah pernah dengar Chevening untuk S2. Jadi saya ada ikut, tapi hasilnya nanti di bulan Februari baru keluar. Oke, ini mungkin sekedar tips saja dari saya untuk capai skor TOEFL 450 ke atas. Yang pastinya buat Bapak Ibu yang punya dasar bahasa Inggris, harus pastikan ya punya dasar bahasa Inggris yang cukup. Kalau masih ragu-ragu, ini nanti saya bisa capai 450 atau tidak, jangan tes dulu, karena nanti uangnya hangus, terus tidak dapat sertifikat TOEFL-nya. Jadi lebih konsentrasi ke belajar bahasa Inggrisnya dulu. Belajar bahasa Inggrisnya, kalau sudah baru bisa masuk ke tes TOEFL-nya. Kemudian kalau penasaran ingin tahu kira-kira nanti saya kalau tes TOEFL ini saya dapat skornya berapa, Bapak Ibu bisa ikut yang namanya tes TOEFL prediction atau tryout. Ini banyak sekali di internet dan juga banyak sekali di lembaga-lembaga kursus. Di sini murah sekali ya, kalau di internet yang saya lihat itu biasanya cuma 50.000 aja. Kalau di Sorong dari Golden Gate itu agak mahal ya, karena mereka swasta, jadi mereka kasihnya 300.000. Tapi di internet banyak cuma 50.000. Jadi bisa ikut tes TOEFL prediction dulu, biar tahu oh skornya dapat berapa. Kalau skornya 400, jangan ikut yang tes TOEFL yang resminya. Jangan dulu, belajar dulu bahasa Inggrisnya. Setelah ikut tes TOEFL prediction, di sini kita bisa lihat ya, kita punya kelemahan dan kekuatannya di mana. Kalau seperti saya lemahnya di reading. Karena saya agak susah kalau baca, panjang sekali ya. Tapi kalau listening, itu yang kekuatannya saya di listening. Kalau grammar masih oke lah, tapi lemah sekali di reading. Jadi nilai skor reading saya selalu yang paling rendah. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat kekuatan kelemahannya di mana setelah mengikuti tes TOEFL prediction atau tes TOEFL tryout. Kemudian belajar untuk memperbaiki yang lemah itu ya.
Terus yang kuatnya itu ditingkatkan lagi. Kemudian saya sarankan mungkin bisa belajar dengan 2 buku TOEFL. Nggak usah banyak-banyak, nanti bingung. Pakai yang 2 buku saja. Banyak sekali di toko buku. Jadi bisa pilih yang ada bentuk apa mereka bilang saku ya, TOEFL saku juga ada. Jadi bisa sambil lihat-lihat latihan terus soal-soalnya. Kemudian gunakan resources gratis di internet. Ya, banyak sekali soal-soal yang gratis di internet, jadi bisa dipakai untuk menjawab, untuk dipakai untuk sebagai latihannya kalau memang belum bisa beli buku dan mungkin sudah beli buku terus kemudian sudah latihan dengan buku tersebut, mau yang baru boleh ambil yang di internet, banyak sekali. Tinggal Bapak Ibu ketik saja keywordnya di Google, tes TOEFL gratis, itu muncul banyak sekali, bisa di-download. Kemudian menentukan metode belajar per sesi. Karena pastinya setiap sesi ini kan beda-beda ya, ada listening, ada structure, ada reading. Jadi kalau untuk listening, kalau lemah di listening ya bisa nonton film-film yang dalam bahasa Inggris. Bisa dimulai dengan film-film anak-anak ya, yang ada subtitlenya, film-film Disney gitu. Kemudian kalau sudah makin oke, bisa langsung masuk dengan film-film Hollywood yang dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau yang untuk structure-nya itu juga bisa nonton di YouTube sih. Penjelasan materi tentang TOEFL structure banyak sekali di YouTube, baik yang yang dibahas oleh YouTuber Indonesia dan juga YouTuber asing banyak sekali. Untuk perbiasaan untuk baca-baca artikel yang gampang-gampang aja, yang tidak terlalu berat bacaannya, yang dalam bahasa Inggris boleh. Saya biasanya baca Jakarta Post, itu kan dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau ada teman untuk belajar bahasa Inggris ataupun belajar TOEFL sama-sama lebih bagus lagi ya, punya TOEFL Buddy. Dan yang terakhir ini kalau sudah memang desperate sekali, pengen sekali untuk ikut tes TOEFL-nya, bisa ambil kelas persiapan TOEFL. Ini memang lumayan mahal ya. Kalau di Papua sini bisa sampai 3 juta, 4 juta untuk kelas persiapan TOEFL. Saya tidak tahu kalau di daerah lain, tapi di sini memang serba mahal semua. Oke, sepertinya cuma sampai di situ saja pembahasan tentang TOEFL. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ada di sini, Bapak Ibu yang sudah ada di sini. Dan jika ada pertanyaan, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Helen. Kita dikasih bocoran banyak sekali, tapi memang tidak ada hasil yang tanpa proses ya Mbak. Ya, benar sekali. Kata-kata yang agak sakit itu jangan tes kalau belum belajar. Nah, itu dia ya. Pastikan dulu capai yang 450. Oke, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Mungkin nanti Pak Bayu mau dibacakan, saya bacakan atau mau sendiri Pak Bayu? Halo Pak Bayu, apa masih monitor? Iya, pertanyaannya nanti kalau kurang jelas bisa nyalakan sendiri ya ininya mic-nya. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan, program Pascasarjana Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon izin bertanya, kalau persyaratan kuliah di luar negeri memakai TOEFL, tetapi di sana wajib menggunakan bahasa asing masing-masing negara. Apakah TOEFL akan gugur sendiri akibat pelajaran wajib bahasa tersebut? Itu maksudnya gimana ya? Mungkin Pak Bayu maksudnya gimana ya? Mungkin kalau di Amerika misalnya, atau kemana ya? Ke Jepang kah kemana? Pak Bayu maksudnya apa ya?
wajib menggunakan bahasa asing masing-masing negara, apakah TOEFL akan gugur sendiri? Maksudnya gimana Pak Bayu? Mbak Helen bisa menangkap nggak pertanyaannya? Saya juga memang kurang mengerti ya Bu ya. Tapi persyaratan memang untuk ke luar negeri walaupun kayak ke Jerman atau kemarin teman saya dapat yang di Denmark itu semua harus menggunakan ya TOEFL atau IELTS ya. Harus ada bukti kemampuan berbahasa Inggris. Jadi saya rasa itu sih perlu. Dan juga tidak ada salahnya kita belajar bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris selalu ada manfaatnya dalam berbagai bidang apapun. Jadi bukan hanya untuk ke luar negeri saja, tapi di sini juga walaupun di tempat kerjanya kita, kalau kita kuasai bahasa Inggris, saya rasa itu akan jadi nilai plus lah, dan juga bisa membuat kita lebih percaya diri. Ya. Kan sebagai bahasa internasional ya. Oke, baik. Yeah. Baik, saya sebelum bacakan chat yang lain, Pak Saleh boleh silakan. Pak Saleh raise hand. Ya, silakan Pak Saleh. Ya, Ibu. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu atas kesempatannya, Bu. Bisa nyalakan kameranya mungkin biar bisa lebih interaktif. Ya Ibu, yang ingin saya tanyakan di sini Bu, yang pertama itu untuk sertifikat itu TOEFL tadi itu Bu. Itu sertifikat itu Bu, apa ini dia berlaku selamanya atau bagaimana Bu? Terus pertanyaan saya yang kedua itu Bu, kalau bisa ada sebuah tips Bu, ini kepada kita Bu, kira-kira bagaimana kita ini belajar bahasa Inggris Bu agar lebih cepat mahir dalam menguasai begitu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Saleh. Iya, mungkin saya langsung jawab saja ya Bu ya. Ya, langsung jawab aja Mbak. Ya, ya sertifikat TOEFL itu memang dia lasted, dia hanya bisa selama 2 tahun ya. Setelah 2 tahun itu kemudian sudah expire. Makanya saya tes lagi. Nah, karena tes terakhir saya itu di 2018 dulu sebelum ke Amerika. Dan akhirnya saya tes lagi. Ya, dia hanya bertahan 2 tahun saja. Lebih dari 2 tahun itu sudah expire. Kita diwajibkan untuk ambil yang baru kalau mau pakai untuk keperluan kerja atau beasiswa. Dan juga untuk belajar bahasa Inggris ini memang ya ini bukan jadi rahasia lagi bahwa pendidikan bahasa Inggris yang kita temui di sekolah memang tidak begitu aplikatif, tidak begitu intensif. Apalagi sekarang juga ada SD di Sorong sini ada beberapa sekolah yang sudah tidak lagi ada mata pelajaran bahasa Inggrisnya. Jadi itu sangat disayangkan sekali karena kalau dipelajari sejak masih anak-anak lebih bagus. Jadi untuk bahasa Inggris ini sebenarnya saran saya juga belajar bahasa Inggris. Mereka bilang belajar dari jalan ya, street learners. Jadi harus lebih memperbiasakan diri kita dengan bahasa Inggris. Jadi buku yang kita baca buku bahasa Inggris, lagu yang kita dengar lagu bahasa Inggris, film yang kita nonton filmnya film bahasa Inggris. Dan kemudian kalau kita ada punya teman untuk bercakap-cakap bahasa Inggris, lebih bagus lagi. Jadi bahasa Inggris itu harus selalu digunakan sebenarnya. Dan itu akan lebih cepat dibandingkan dengan kita kalau kita kursus 2 kali seminggu gitu. Kayaknya belajar bahasa Inggris sendiri lebih bagus. Dan kalau kita punya teman English buddy lebih bagus lagi. Ya. Kan Pak Saleh, jadi caranya adalah digunakan. Kalau tidak salah itu ada satu di zaman saya nonton TVRI itu untuk bisa berbahasa Inggris practice make perfect ya. Jadi dengan mempraktekkan itu jadi lebih baik lagi. Itu
Itu teorinya ya. Cuman ini loh Mbak, saya kadang-kadang suka ketika kita sedang mempraktekkan itu suka dibilang gaya-gayaan lah, sok-sokan itu gimana ya untuk mengatasi lingkungan yang ngecap kita kayak gitu. Ya, wah, kayaknya pasti kita semua alami ya seperti itu ya, Bu. Tapi sebenarnya kita nggak usah terlalu memusingkan ya apa yang mereka bicara. Mungkin kita juga bisa ajak mereka untuk ini lebih biar kita bisa sama-sama belajar bahasa Inggris. Karena kasihan juga sebenarnya waktu saya di Amerika itu karena kita bertemu dengan peserta lain dari negara-negara yang lain dan itu sangat apa ya membuat kita sedikit agak tidak percaya diri karena bahasa Inggrisnya teman-teman dari Indonesia itu kalah dari teman-teman dari negara yang lain ya, dari Kolombia, dari Dominican Republic, dari India, dari Bangladesh, itu ada dari teman satu kampus, Taiwan juga. Kemudian saya juga ketemu dengan teman-teman dari Malaysia. Dan bahasa Inggrisnya mereka itu memang jauh lebih bagus daripada kita teman-teman yang datang dari Indonesia. So, saya rasa mungkin lingkungan kita juga karena tidak mendukung sehingga membuat kemampuan berbahasa Inggris kita jauh di bawah. Sebenarnya harus dirubah ini cara pandangnya, perspektifnya. Betul. Kalau di Malaysia kan memang mereka bilingual ya, jadi betul-betul sehari-harinya pun campur kan. Kalau Iya. kita nonton film-film Malaysia itu kan juga campur bahasanya. Kita ini bagaimana ya? Ibaratnya dari SD sampai SMA belajar, kuliah lagi belajar, S2 lagi belajar. Tapi ini kok mulutnya kaku sekali. Saya kemarin terakhir ikut ikut kegiatan yang diselenggarakan Siameo Kitab in Mathematics. Itu kami ada apa ya? Ikut eventnya itu ada 20 partisipan, ibaratnya finalisnya gitu. Itu kayaknya apa? Untuk expert bicara itu kita memang ini banget ya, Mbak. Iya. Di otak tuh banyak, tapi begitu ngomong Kita mengerti, tapi saat mau express ourselves itu difficult, susah sekali. Jadi kita kalanya memang di situ. Tapi teman-teman dari Belanda, kalau di Sorong kan sebelum pandemik banyak sekali kan bule-bule yang datang. Dan di situ saya dengar mereka yang di Belanda itu mereka belajar 4 bahasa. Jadi dari masih SD itu sudah belajar bahasa tetangga-tetangganya, negara-negara tetangga. Mereka harus kuasai juga. Jadi bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman itu tuh sudah kayak sudah wajib sekali. Sedangkan kita satu bahasa saya susah. Jadi ini sebenarnya yang harus kita perhatikan bahwa bahasa Inggris itu bukan karena untuk gaya-gayaan, tapi banyak ilmu pengetahuan yang didapatkan melalui bahasa Inggris. Apalagi kita harus bersaingnya secara internasional juga dengan mereka yang ada di luar sana. So, kita harus buktikan bahwa kita sebenarnya bisa. Tapi memang kekurangan kita itu aja, lingkungan. Oke, membiasakan ya. Dan mungkin di tingkat dasar kita perlu kuat ya Mbak ya untuk bisa. Oke, Bapak Ibu memang tidak ada jalan lain kecuali membiasakan, mempraktekkan untuk bisa. Iya, untuk namanya bisa. bahasa harus digunakan ya. Kita kan kebanyakan menulisnya, tapi bahasa harus outputnya speaking. Iya, cuman itu kendalanya tuh nggak berani ngomong takut salah. Nah, itu takut salah itu yang bikin kita nggak maju-maju. Oke, di sini sudah ada lagi pertanyaan. Mohon izin bertanya dari Pak Nisom ya. Jenis TOEFL itu ada 3,
IBT, dan ITP. Apa keunggulan dan kelemahannya dari ketiga tes tersebut? Dan jenis yang mana yang sering dipakai? Mungkin bisa diulang lagi, walaupun tadi sudah dijelaskan ya, Mbak ya. Iya. Ya, PBT, IBT sama ITP. PBT itu yang manual menggunakan kertas, IBT menggunakan internet, dan ITP ini lebih banyak berada di Papua. Jadi institutional testing program bisa didapat dari kampus-kampus. IBT ini internet ya, internet based test, dan juga katanya itu mahal harganya. Tapi memang IBT ini bisa langsung dapat hasilnya. Jadi saat kita selesai tes, klik selesai di komputernya itu langsung hasilnya keluar. Jadi kita bisa langsung tahu skornya berapa. Kalau yang ITP ini kan kita harus menunggu, kadang itu 1 minggu baru hasilnya keluar. PBT juga sama. Oke, PBT yang tadi saya bilang PBT itu ada esainya. PBT sama IBT ini ada esainya, ITP tidak ada esainya. Jadi keunggulan kelemahannya sebenarnya bukan masalah keunggulan dan kelemahannya ya, tapi mereka memang berbeda jadi. Kalau IBT ada esainya juga, kalau ITP tidak ada esainya, mungkin itu unggul ya, mengunggulkan karena tidak ada esainya, jadi kita tidak perlu buat esai yang Kalau panjang. perolehan skornya gimana, Mbak? Apakah ada perbedaan PBT sama ITP? ITP sama PBT sama ya Bu ya. Tapi kalau IBT itu biasanya cuma 2 digit, jadi 80, 90. Tapi saya tidak begitu tahu mana yang rendah, mana yang tinggi. Kalau PBT sama ITP itu yang 3 digit ya, 450 yang paling basic, yang paling dasar. Dapat 450, kita bisa dapat sertifikat TOEFL-nya. Di bawah 450, kita tidak dapat sertifikat TOEFL. Ya, Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya secara langsung lagi? Mungkin bisa ini Mbak, apa namanya? Coba slide yang terakhir yang tips itu. Mari kita kupas satu-satu. Yang tips tadi ya. Oke. Iya, Baik. jadi ini untuk khusus bagi Bapak Ibu yang mau ikut tes TOEFL ya. Jadi sebelum ikut tes TOEFL ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama bahasa Inggrisnya apakah mampu untuk capai 450 sebagai dasar untuk skor dasar agar bisa dapat sertifikat TOEFL. Karena kalau dapatnya di bawah 450, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan sertifikat. Dan juga uangnya hangus ya, tidak kembali. Jadi itu ruginya di situ. Jadi persiapkan diri, persiapkan bahasa Inggrisnya dulu. Dan jika Bapak Ibu penasaran ingin tahu saya mampu tidak ini untuk capai 450-nya, Bapak Ibu bisa ikut tes TOEFL prediction atau tes TOEFL tryout. Banyak sekali di internet. Biasanya biayanya cuma 50.000. Di daerah yang lain mungkin saya sekitar 100 atau 150 ya. Untuk yang nomor 2 ada yang free? Kemudian di sini bisa, ya halo? Untuk yang nomor 1, sebenarnya saya penasaran. Punya dasar bahasa Inggris yang cukup itu kan ini ya, relatif gitu. Ya, sifatnya juga kualitatif. Sebenarnya untuk sampai ke cukup itu apa sih selama ini yang Mbak lakukan selain tadi itu ya, membiasakan atau apa seperti itu. Kadang-kadang kan ada pertanyaan klasik itu adalah mulainya dari mana, gitu ya. Iya. Mohon dibagi ke ini. Jadi saya dulu merasa kalau saya bahasa Inggrisnya sudah cukup ketika saya nonton videonya anak-anak, terus saya mengerti gitu. Jadi tidak pakai terjemahan bahasa Indonesianya di bawah, tapi saya mengerti maksudnya apa. Saya baca artikel juga, saya mengerti.
tanpa harus buka kamus lagi, saya rasa oke, bahasa Inggris saya cukup. Tapi untuk lebih pastinya bisa langsung ikut TOEFL prediction. Di situ kan nanti skornya keluar dan bisa tahu oh oke, mungkin dapatnya 300, oh berarti belum cukup nih. Saya harus banyak belajar bahasa Inggris lagi. Oke, dari situ baru bisa identifikasi kekuatan dan kelemahannya dari tes itu. Kalau kurangnya di listening, ya sering-seringlah dengar lagu dalam bahasa Inggris, sering-seringlah nonton YouTuber-YouTuber yang, ada YouTuber Indonesia juga yang sering pakai bahasa Inggris, atau nonton film-film pendek, film-film anak-anak, biar tidak terlalu pikir susah sekali kata-katanya ya. Film-film anak-anak dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian ya kalau di structure, grammar itu biasanya bisa didapat lewat bacaan ya. Karena saya secara pribadi tidak pernah belajar grammar ini, tapi saya suka baca. Saya suka baca, jadi saya dapat, oh ini grammarnya sudah ada kan, dalam bacaan pasti sudah ada grammar, jadi saya mengerti. Cuma sulit untuk menjelaskan kepada orang, tapi saya mengerti maksudnya. Grammar ini apa? Harus pakai grammar yang mana? Harus pakai past tense kah, present tense? Zaman saya sekolah itu kan ngapalin tenses. Ya. Ngapalin iya sampai verb 1, verb 2, verb 3, to be, was, been, to do, did, done, bla bla gitu ya, to be, was, gitu sampai Ya. SMP itu kalau nggak bisa tuh dipukul atau disuruh berdiri di depan. Apakah metode seperti itu? Karena sampai segede gini juga setua ini bahasa Inggrisnya kayak maju-maju ya. Sebenarnya metode menghafal itu sebenarnya kalau menurut saya sangat tidak baik sekali ya, sangat tidak efektif, tidak efisien juga, karena nanti akhirnya kita lupa juga kalau kita tidak pakai. Akhirnya lupa. Jadi lebih baik langsung aplikatif saja. Jadi saya langsung pakai belajar di bacaannya karena sudah ada grammarnya di situ. Jadi saya langsung tahu. Oke. Terus berbicara dengan teman sudah tahu kalau pakai past tense apa, present tense apa, atau future tense apa, bisa langsung aplikatif. Jadi sebenarnya menghafal itu agak sulit. Saya baru 2 atau 3 tahun yang lalu baru belajar grammarnya. Jadi pas belajar grammarnya itu sudah, oh namanya ini. Padahal sudah tahu grammarnya yang mana, tapi baru tahu namanya. Iya sih, sebenarnya kan secara apa ya, kayak anak kecil itu kan kita ajarkan itu kan langsung aplikatif. Ini apa, ini kucing nggak? Kucing adalah binatang yang bla 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 kan nggak gitu kan? Jadi Iya benar. kita tuh harus aplikatif sebetulnya ya, baru kita menyalahi kodrat waktu belajar bahasa. Iya, karena saya pernah baca satu buku itu, anak kecil yang lahir di Jepang itu kan nggak pakai kursus bahasa Jepang, tahu bahasa Jepang. Anak kecil jago bahasa Inggris, dia nggak lewat kursus. Jadi sebenarnya ketika itu dijadikan sebagai bahasa kita, maka memang harus digunakan baru. Itu teorinya sih ya Bapak Ibu. Aduh, iya kayak bahasa daerah gitu ya Mbak ya. Mbak sebagai orang Maluku bisa bahasa daerah? Saya dialeknya saja Bu. Nah itu toh karena nggak dipakai toh. Ya, Iya dipakai. berarti kalau nggak dipakai itu ya bisa berkurang. Oke, lanjut Mbak. Oke, kemudian pastinya belajar TOEFL harus ada bukunya. Saya punya bukunya besar sekali. Ini tebal sekali. Subhanallah. Itu dibaca sampai habis tuh Mbak, sampai hatam. Iya bukan, ada apa 8 soal-soalnya ya untuk setiap sesinya itu ada 8 soal, jadi itu yang saya pelajari. Tapi saya bukunya ada 2 Bu. Ini yang gede-gede ini. Nggak kelihatan ya. Berapa? Itu belinya di Sorong Ini apa? di Gramedia Sorong Bu. Harganya lumayan mahal ya, 300.000.
Kayaknya kalau di Jakarta mungkin lebih murah, Oke. daerah Jawa. Jadi buku itu memang pasti harus ada ya, itu wajib buku. Karena kan gampang untuk kita buka lagi. Karena saya matanya juga sakit, jadi saya agak menghindari dengan laptop atau HP, saya sering baca di buku. Tapi kalau yang anak-anak zaman now bisa langsung aja di internet yang nomor 5 ini gratis semua, banyak soal-soalnya bisa dipakai banyak sekali. Itu dipakai latihan di internet. Kemudian yaitu tentukan metode belajar ya. 15 menit setiap hari, 15 menit setiap hari aja itu sudah sangat baik sekali. Jadi nggak perlu harus habiskan 2 jam ya, 15 menit saja. Setiap hari untuk belajar TOEFL. Kemudian kalau punya teman yang satu visi juga lebih bagus. Punya TOEFL buddy. Teman yang bisa kita saling support ya untuk belajar TOEFL atau belajar bahasa Inggris. Dan kalau memang sudah nomor 8 sudah mentok-mentok tidak ada progres, bisa ikut kelas persiapan TOEFL. Tapi kelas persiapan TOEFL ini memang mahal. Lembaga-lembaga kursus kan pastinya cari uang juga ya. Jadi mereka patoknya tuh mahal sekali. Di Manokwari ada teman saya ikut kelas persiapan TOEFL itu 4 juta untuk 2 bulan. Ya otomatis lulus. Iya, dia dapat ke luar negeri. Dia dapat S2-nya. Kemarin yang LPDP. Tapi dia ikut kelas ini, kelas intensif. 5 kali dalam seminggu, walaupun online. Oke, mungkin Bisa itu saja Bu. skornya. Bisa. Ya. Iya, mungkin juga untuk Bapak Ibu yang guru gitu, kayak Ibu Chandra kan guru ya. Itu banyak sekali sekarang beasiswa untuk guru-guru, saya lihat dari Fulbright yang Amerika ini juga itu ada dari bekerja sama dengan Dikti ya. Untuk beasiswa yang baik yang tukaran selama 1 tahun ataupun yang untuk ambil S2, S3-nya. Kemudian dari LPDP banyak sekali. Ya Mbak, cuma saya mentoknya di umur. Saya sudah. Tapi sebenarnya ini kan suka menulis ya, kita suka menulis, dan memang artikel-artikel dari luar itu kan lebih kaya dibanding artikel-artikel dari dalam negeri ya, itu saya sendiri nggak tahu ya. Cuman itu kan jeleknya karena ada Google Translate suka cek. Membantu kan Bu ya. Jadi memanfaatkan Google Translate akhirnya tantangan untuk berbahasa lebih baik lagi memang agak ini. Seperti itu. Cuman memang harapannya itu tadi, ada nggak sih yang bisa kita lakukan sih Mbak? Misalnya sebetulnya dari pembicaraan kita sudah bisa kita tangkap, walaupun kita bukan guru bahasa Inggris, tetapi misalnya ketika mau mengajak anak-anak lebih bisa memiliki pengalaman belajar dalam bahasa Inggris, kira-kira ada saran apa nggak Mbak untuk kami guru-guru itu bisa merubah kelas-kelas kami menjadi kelas-kelas yang sedikit demi sedikit bisa mempersiapkan anak-anak untuk nggak seperti kita, kayak kami ini. Oke, mungkin pengalaman di Amerika kemarin gimana seperti itu? Pengalaman saya waktu di Amerika, karena saya di bagian ekonomi Bu, jadi lebih banyak ke numbers ya, ke angka-angka. Tapi beberapa minggu yang lalu saya diundang juga kegiatan di salah satu SMP di Kabupaten Sorong sini, itu daerah SMP-nya di daerah terpencil. Tapi di sana kepala sekolahnya itu sangat suka sekali bahasa Inggris. Makanya dia sering mengundang kita yang bisa berbahasa Inggris, terus bentuk anak-anaknya semua dikumpul, terus bentuk semacam English Club gitu. Jadi di sana kita mewajibkan anak-anak untuk bercerita kegiatan mereka yang di hari yang kemarin.
Jadi kemarin mereka bikin apa saja. Jadi mereka akan maju untuk menceritakan. Jadi kayaknya lebih mudah kalau untuk menceritakan sesuatu yang sudah mereka kerjakan. Jadi mungkin kita bisa tanya tadi pagi apa saja yang dilakukan tadi pagi bangun sebelum pergi ke sekolah. Jadi mereka bisa bercerita, oh I woke up at 6 o'clock and then my mom prepared the breakfast for me. Terus kita tanya, makannya apa breakfastnya? Oh, I ate fried rice, nasi goreng. Jadi mereka, kita ajak mereka untuk berbicara tentang kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan di rumah. Itu lebih gampang kalau menurut saya sih, agar mereka bisa bicara dalam bahasa Inggris. Saat mereka tidak mampu menyatakan dalam bahasa Inggris, gimana? Dikasih tahu atau harus buka kamus? Kasih tahu. Iya, mereka akan bilang dalam bahasa Indonesia, kemudian kita kasih tahu bahasa Inggrisnya seperti apa, terus mereka mengulang lagi dalam bahasa Inggris. Seandainya apa ya, kan nanti ada yang malu, ada yang mungkin agak ngejek gitu, itu gimana mengatasinya, Mbak? Jadi kita di sekolah itu kita kayak timbulkan rasa apa ya positif buat anak-anak. Jadi setiap kali ada yang maju kita langsung tepuk tangan. Terus kalau dia mungkin agak gugup begitu, langsung tepuk tangan lagi, bilang kamu bisa. Jadi mereka tepuk tangan terus, kasih semangat. Jadi mereka harus selalu kasih semangat satu sama lain. Seperti itu saja sih sebenarnya. Kan kepercayaan diri. Kepercayaan diri paling untuk yang seumur-umur saya, terus yang sudah 30-40, kira-kira mungkin nggak sih untuk apa ya, bisa nambah levelnya, Mbak, atau memang nggak mungkin? Belajar bahasa sebenarnya tidak mengenal usia ya Bu ya, tapi memang kita semakin kita dewasa, kita waktunya banyak sekali kesibukannya. Jadi saya rasa hanya itu penghalang untuk kita belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris kan butuh waktu, butuh proses gitu. Dan butuh prosesnya juga lumayan lama. Jadi kalau kadang kita tidak lihat hasilnya jadi agak kecewa. Tapi saya rasa bisa ya Bu, karena ada beberapa teman-teman juga yang kemarin ikut kegiatan yang dari Amerika itu mereka sudah di atas 40-an juga. Dan saya beberapa bulan yang lalu itu saya kasih les 3 orang bapak-bapak, mereka ikut S2 dari LPDP, tapi di dalam negeri, cuma harus ada sertifikat TOEFL-nya juga. Jadi kita belajar selama kurang lebih 4 bulan waktu itu. Dan mereka syukur sekali mereka dapat sertifikat TOEFL-nya. Jadi mereka ya karena mungkin semangat ya untuk harus bisa dapat beasiswanya, mereka ambil ada 2 orang itu S3, yang satunya S2. Jadi mereka memang maunya tuh di pagi hari sama di sore hari. Jadi saya benar-benar capek sekali sama mereka karena mereka bersemangat. Jadi tapi Untuk mereka yang belajar intensif. Oke, untuk yang kasus Bapak 2 orang tadi itu metodenya gimana, Mbak? Kok saya penasaran ya. Metode. Kita lebih ke membaca Bu dengan suara yang nyaring gitu. Jadi ada bacaan ringan dalam bahasa Inggris. Walaupun mereka belum tahu ini artinya apa, tapi saya ajarkan mereka untuk membaca dulu. Baca adalah karena bahasa Inggrisnya ini sebenarnya agak sulit kita punya language, mereka bilangnya language muscle. Jadi otot lidah gitu, ya. Jadi saya perbiasakan mereka untuk membaca dengan suara yang besar, untuk membaca dulu dalam bahasa Inggris, artinya nanti dari belakang. Jadi saya baca, kemudian mereka harus imitate. Mereka harus mengikuti seperti apa yang saya baca. Ya, jadi mulai dari kalimat-kalimat yang pendek, kemudian jadi panjang lagi. Kemudian di situ kita baru bahas artinya apa gitu. Translate ke dalam bahasa Inggris. Kemudian di bulan yang terakhir itu kita sering bahas yang koran, newspaper ya. Jadi koran Radar Sorong itu kan dalam bahasa Indonesia semua.
Jadi saya bilang mereka untuk baca dalam bahasa Inggris, walaupun itu tertulis dalam bahasa Indonesia, tapi mereka harus bacakan ke saya dalam bahasa Inggris. Itu mantap sekali. Itu satu kalimat berapa menit sukses? Itu awalnya itu memang panjang, Bu. Kita 1 jam cuma terputar-putar aja di situ. Tapi karena sering terbiasa, ya hampir 4 bulan lebih ya sama mereka, jadi akhirnya bisa juga. Makanya saya bilang, kayaknya umur bukan faktor deh, karena ketiga Bapak itu sudah membuktikan kalau mereka bisa. Jadi saya rasa, saya awalnya malu juga karena mengajar Bapak-bapak berumur juga. Tapi akhirnya mereka bisa juga. Mungkin karena punya keinginannya, kayaknya harus ada goal deh. Kalau ada goal, pasti akan kejar. Dan ya, Oh, plus method, the right method itu saya pikir juga penting ya, Mbak. ya. Oke. Oke, Mbak, yang masih ingin ditanyakan, kok silent ya? Iya, kadang-kadang tuh ini apa ya? Bukan berarti yang hadir di sini sedikit terus tidak penting. Kadang-kadang teman-teman tuh kalau tahu ini di streaming kan suka nanti juga ada di YouTube bisa ditonton gitu. Itu yang bikin sebenarnya apa? Ini nanti dikasih masuk di YouTube ya, Bu? Iya, ini di-streamingkan ke YouTube karena supaya teman-teman yang berhalangan bisa mendengarkan dan apa kalau ada yang ingin diulang itu bisa kita akses kapanpun. Walaupun sedikit tapi paling tidak kita yang 15 orang ini ya Bapak Ibu sekalian sudah terkena virus untuk mau belajar. Kalau saya sih goalnya adalah ini itu tadi ya, kita punya tanggung jawab sebenarnya untuk menjadi model di kelas. Mungkin kita sebagai guru apapun bisa kita mulai misalnya dengan memberikan soal dalam bahasa seperti itu. Saya itu kalau di kelas suka greetingnya pakai bahasa Inggris, Mbak, seperti itu. Jadi paling nggak lidah itu apa ya, kita terbiasa bukan untuk sok-sokan. Memang kadang-kadang dicap seperti itu sih. Tapi mikirnya itu sebenarnya bukan kitanya sekarang, tapi sebenarnya anak-anak. Bagaimana nanti anak-anak itu bisa lebih percaya diri ketika mempresentasikan sesuatu. Apalagi kan kita di Papua Barat kan banyak, seperti yang Mbak bilang, banyak perusahaan-perusahaan asing ya. Jadi sebenarnya apa yang lulusan-lulusan SMA atau SMK juga saya pikir untuk bisa mulai dari sekarang menyiapkan diri supaya pada saatnya nanti tidak harus bayar mahal untuk bisa mendapatkan sertifikat itu. Oke, tidak ada lagi kah Bapak Ibu? Oh maaf, apa bisa minta privat? Ya. Kursus ya Mbak? Dari Bu Herlina Ohi. Ada les privatnya Mbak? Saya sebenarnya ada lembaga kursus, Bu, tapi karena pandemik, jadi kita tidak offline, kita hanya online saja. Jadi mungkin nanti Ibu Herlina kalau tertarik nanti bisa tanya nomor saya di Ibu Chandra. Situsnya mungkin Mbak bisa dituliskan di slide atau apa yang bisa kita akses. Nama Facebook website-nya kemana atau link apa yang bisa kita. Ini nama Facebooknya Bu, saya kirim di chat ya. Oke. Oh, English Green Club. Oke, Bapak Ibu silakan kita join ke sana. Itu aktivitasnya apa Mbak di Facebook ini, English Green Club? Itu
English Screen Club ini ya lembaga kursus tuh Bu. Kita memang kasih les, tapi sekarang ini memang kita fokus ke speaking dan writing saja. Karena yang berminat itu sebenarnya banyak yang pengen ke luar negeri, yang pengen belajar bahasa Inggris untuk melamar ke perusahaan-perusahaan asing di Papua sini. Termasuk yang Bungo juga bukan perusahaan asing ya, tapi kemarin saya kasih les privat ya untuk salah satu yang ingin kerja di sana. Bagus ya kalau misalnya online, berarti siapapun kita, dimanapun kita berada, kita bisa belajar terus ya, asal telinga disumbat sambil ngomong juga. Oke, saya biasa gitu. Pokoknya dimanapun kita berada, kita masih tetap bisa harus belajar. Iya, Bu Herina ya masuk ke Facebooknya Mbak Helen. Oke, Mbak Helen, walaupun ini masih ada cukup waktu, tapi mungkin teman-teman sudah ingin langsung praktek ya, jadi tidak harus banyak yang didiskusikan. Sebelum kita mengakhiri, mungkin dari Mbak Helen ada dua patah kata gitu untuk closing statement. Silakan, Mbak. Iya, terima kasih Bu Chandra. Mungkin hanya sekedar menyarankan kepada Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu guru semua ya yang ada di sini ya. Semoga yang untuk pelajaran bahasa Inggrisnya bisa biar diperhatikan lagi kepada anak-anak generasi muda kita supaya suatu saat nanti kalau mereka bersaing atau memiliki mimpi yang besar untuk ke luar negeri, untuk kerja di sana ataupun untuk mengikuti beasiswa dan lain sebagainya, mereka sudah punya sudah dilengkapi ya dengan bahasa Inggris sehingga tidak jadi rendah diri gitu. Jadi mereka bisa lebih percaya diri lagi untuk bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris ini penting sekali. Mungkin karena kita di dalam kita tidak terlalu menganggap itu penting karena tidak digunakan. Tapi bahasa Inggris ini penting sekali untuk generasi muda kita supaya mereka nanti bisa bersaing dengan mereka yang ada di luar. Ya, semoga kedepannya Indonesia tidak dibilang pendidikannya masih di bawah gitu. Nah, karena saya juga ketemu dari teman-teman dari Singapura, ya ampun itu mereka kalau tanya dari Indonesia adalah oh Indonesia. Jadi kayak nadanya gitu kayak gimana ya? Betul, Mbak. Tapi memang ini sih kita kemarin juga kan saya dengan teman-teman itu ada dikirim ke Korea. Memang beda banget motivasi belajarnya. Anak-anak di Korea itu belajarnya itu gila banget dan buku-buku mereka tuh tebel-tebel. Tapi memang pemerintah di sana itu support banget dengan pendidikan. Jadi semua buku-buku diterjemahkan seperti itu. Difasilitasi perpustakaannya juga seperti itu. Nah, mungkin kita itu ini ya masih budayanya budaya ngobrol sama budaya apa sih yang kurang produktif seperti itu. Iya, English Screen Club ini nama Facebook grup ya. Grup ya, Mbak. Ada Facebook grupnya public ya, jadi bisa siapa saja bisa lihat. Oke. Tutup. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat tayang kita pada hari ini. Tadi poin-poinnya sudah disampaikan kepada kita semua. Silakan mau masuk dengan goal yang mana. Insya Allah semuanya bermanfaat. Tapi mungkin kita mulai, walaupun goal kita besar, kita mulai dari yang sederhana, yang simple. Kayak tadi ya, baca aja yang keras. Kan di Google Translate itu ada bagaimana cara membaca ya Mbak ya. Mungkin kita bisa menirukan apa yang ada di Google Translate seperti itu, gaya-gayaan walaupun nggak tahu artinya. Atau itu ya Mbak ya, menamakan semua benda-benda yang ada di rumah kita. Itu juga bisa kita mulai dari sana. Ada juga saya baca itu berbicara ke diri sendiri Bu. Jadi dia bilang
jangan malu menjadi orang gila katanya kalau kita berbahasa Inggris. Mungkin seperti saya mau mandi, pas mau mandi, oh I want to take a bath. Yang ada showernya ya I want to take a shower. Kalau saya mau masak ya, oh I will go to the kitchen and cook. Jadi kayak gitu. Kan dalam bahasa Inggris. Mantap. Iya. Insyaallah. Nah, sekarang kalau kita memakhiri gimana? Oke, Bapak Ibu, gimana kalau setiap kita wajib dalam bahasa Inggris ya apa nih? Thank you for your attention ya. See you 2 months ago, 2 months later. 2 Iya. weeks later ya. 2 weeks ya, 2 minggu lagi ya Bu ya. Ya. Makasih ya Mbak Helen, sampai jumpa. Terima kasih Bu Chandra, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang belum mengisi presensi silahkan. Terima kasih Mbak Helen. Terima kasih Ibu Chandra. Dengan Yayasan Papua Majunya. Baik. Bapak Ibu silakan apabila belum mengisi presensi.